תראה מה קורה פה. אנחנו יכולים להיכנס? יש אזעקה, מרחב מוגן? סליחה, אפשר להיכנס? יש התקפה של טילים מאיראן. סליחה. יש אזעקה, אפשר להיכנס לממ"ד? כבוד השר, יש כאן מורה. אני מורה בישראל. היי, אני מורה, אתה יכול לפתוח? Pemirsa, Iran kembali melakukan serangan dengan menggunakan rudal balistik dan drone. Serangan tersebut masuk dalam gelombang ke-92 operasi True Promise 4. Garda Revolusi Iran melakukan serangan gabungan kilat menggunakan rudal balistik dan drone terhadap sistem radar Amerika Serikat serta angkatan lain di seluruh kawasan Palestina. Serangan ini masuk dalam gelombang ke-92 operasi True Promise 4. Dalam pernyataannya, IRGC mengklaim kapal amfibi Amerika Serikat di pelabuhan Al-Shuwaih terkena rudal balistik. Selain itu, Iran sebut radar peringatan dini jarak jauh Amerika Serikat dihancurkan oleh serangan drone. Tak hanya itu, rudal balistik Iran diklaim hantam pangkalan udara Ramat David Israel di dekat Haifa, markas skuadron F-16. Dalam gelombang ke-92 True Promise 4 ini, sementara rudal multi hulu ledak Khorramshahr 4 menghantam lebih dari 50 sasaran di Tel Aviv. Pemirsa, Iran mengklaim serangan ke-92 berhasil menembak jatuh jet tempur AS, salah satunya F-35. Namun klaim Iran tersebut dibantah Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC merilis rekaman jatuhnya sebuah jet tempur di dekat Pulau Qasem setelah sistem pertahanan udara Iran mencegahnya. Jet tempur dihantam oleh sistem pertahanan udara canggih Angkatan Laut. Pesawat tersebut jatuh di antara Pulau Hengam dan Pulau Qasem sebelum tenggelam. Pasukan Iran juga klaim menembak jatuh 2 jet tempur canggih AS lainnya, termasuk 1 unit jet tempur F-35, meskipun Presiden AS Donald Trump mengklaim telah menghancurkan sistem pertahanan udara Iran. Penembakan pesawat jet tempur F-35 Amerika Serikat ini juga dibantah Komando Pusat AS CENTCOM. Sebelumnya, Garda Revolusi Iran mengklaim berhasil menembakkan jet F-35 hingga rusak parah. Namun hal itu dibantah CENTCOM. Pusat Komando Amerika Serikat sebut jet tempur F-35 dilaporkan terpaksa mendarat karena keadaan darurat. Badan pesawat dan pilot pun mendarat dengan selamat.
Amerika tengah berusaha mencari pilot tempur mereka yang ditembak jatuh Iran. Nampak helikopter Black Hawk dan pesawat Hercules C-130 milik Amerika Serikat tengah melakukan operasi pencarian. Selama 1 jam, kedua pesawat tersebut terbang di langit Iran mencari pilot tempur Amerika yang diklaim Iran ditembak jatuh oleh angkatan bersenjata Iran. Meski telah mencari selama 1 jam, operasi pencarian yang diduga dilakukan oleh pilot pesawat F-15 tersebut belum membuahkan hasil. Pemerintah Iran meminta warganya untuk memburu pilot Amerika Serikat yang pesawatnya berhasil ditembak jatuh di Iran Selatan. Warga dijanjikan hadiah berharga jika berhasil menemukan pilot dalam keadaan hidup. Warga Iran beramai-ramai memburu pilot jet tempur Amerika Serikat yang berhasil ditembak jatuh pada Jumat siang. Pemerintah Iran menawarkan hadiah berharga kepada siapapun yang menangkap pilot Amerika Serikat hidup-hidup dan menyerahkannya kepada polisi. Sumber anonim yang dikutip media AS melaporkan bahwa salah satu dari 2 awak pesawat telah diselamatkan oleh pasukan khusus AS. Namun pencarian masih terus dilakukan untuk awak pesawat yang kedua. Sebelumnya, pemerintah Iran melaporkan telah menembak jatuh jet tempur F-15E Amerika Serikat di Iran Selatan. Jika dikonfirmasi militer AS, ini akan menjadi pertama kalinya Iran berhasil menembak jatuh jet tempur Amerika Serikat. Hingga saat ini, pemerintah Amerika Serikat belum memberikan komentarnya atas peristiwa ini. Pemirsa, rudal-rudal milik Iran berhasil menembus pertahanan Iron Dome milik Israel. Kali ini rudal Iran jatuh di kota Petah Tikva. Pemirsa, inilah detik-detik saat rudal Iran menembus Iron Dome dan juga jatuh di kota Petah Tikva. Menurut media Israel, rudal ini berhuludak 400 kg dan mendarat di area terbuka. Serangan ini menyebabkan kerusakan material. Selain kota Petah Tikva, Iran juga menyerang pangkalan udara Israel di Tel Dov, Palahim dan juga Ben Gurion. Tidak hanya itu pemirsa, dalam operasi militer True Promise 4, Iran juga menyasar pangkalan militer Israel di kota Tel Aviv, Haifa, Eilat, Negev dan juga Beersheba. Pesawat tempur canggih milik Amerika Serikat F-15 gagal menghentikan serangan drone milik Iran. Pemirsa, inilah detik-detik saat pesawat tempur Amerika Serikat F-15 gagal mengejar drone milik Iran di atas langit Irak. Pesawat senilai $1 juta ini gagal mencegat drone Shahed 136 Iran yang harganya hanya $20.000. Video ini dilaporkan berasal dari serangan Iran terhadap sebuah perusahaan oli mesin Inggris di Erbil, Irak. Serangan ini menyebabkan kebakaran besar. Kerusakan parah terjadi di lokasi jatuhnya rudal Iran di kawasan Petah Tikva, Tel Aviv. Hantaman rudal meninggalkan kawah besar sedalam 10 meter. Tidak hanya itu pemirsa, puing-puing akibat hantaman rudal juga terlihat di sekitar kawah. Petugas terlihat mengamankan lokasi sambil melakukan olah TKP. Belum diketahui kerugian maupun jumlah korban akibat serangan ini.
Sementara itu pemirsa, warga di Hod Hasharon panik saat sirine penanda serangan Iran terus berbunyi. Mereka langsung menghampiri rumah milik Menteri Pendidikan Israel untuk meminta perlindungan, namun tidak ada yang menolong mereka. אנחנו יכולים להיכנס? יש אזעקה, מרחב מוגן? סליחה, אפשר להיכנס? יש התקפה של טילים מאיראן. סליחה. יש אזעקה, אפשר להיכנס לממ"ד? כבוד השר, יש כאן מורה. אני מורה בישראל. Warga di Hod Hasharon mencoba menyelamatkan diri ke shelter yang berada di dalam rumah Menteri Pendidikan Israel. Mereka terus memaksa untuk masuk, namun pintu tak juga dibuka. מורה בישראל. תגן עליי מפני הטילים. אתה עם הממשלה שלך. אתה תקפת אותם. והטילים האלה זה באשמתך. תגן עליי. תן לי להתקדם. Warga pun terus berkumpul dan berteriak meminta perlindungan. Namun pintu tetap tertutup. Warga pun harus mencari tempat perlindungan mereka sendiri. Warga Hod Hasharon marah dan merasa pemerintah Israel menelantarkan mereka. Padahal Iran dan Hizbullah terus melancarkan serangannya ke pusat kota Israel. Pemirsa, sebuah apartemen di Kiryat Ata, Israel mengalami kerusakan parah setelah sebuah rudal menghantam area perumahan pada Jumat pagi. Rekaman video menunjukkan sebuah apartemen yang rusak dengan dinding yang hancur dan juga puing-puing berserakan. Serangan tersebut diduga sebagai rudal balistik Iran. Seorang pria berusia 79 tahun terluka akibat terkena reruntuhan. Sementara sejumlah korban lainnya dirawat di rumah sakit. Pemirsa, Iran kembali melakukan serangan ke Haifa, Israel. Serangan tersebut memicu kebakaran sejumlah kendaraan di area pemukiman. Api membakar beberapa kendaraan di wilayah Haifa usai serangan menghantam area tersebut. Nampak kobaran api disertai asap hitam tebal membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Sejumlah kendaraan nampak hangus terbakar, sementara pecahan material berserakan di sekitar area parkir. Belum ada laporan resmi terkait korban jiwa, namun otoritas tempat dilaporkan telah mengerahkan tim darurat untuk mengamankan lokasi dan juga mencegah api meluas. Pemirsa, militer Iran merilis rekaman yang diduga menunjukkan peluncuran drone yang diklaim menuju pangkalan udara Al-Azraq di Yordania. Rekaman yang dirilis pada hari Kamis menunjukkan drone diluncurkan oleh militer Iran. Tanggal dan lokasi rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Pasukan Iran mengatakan bahwa mereka telah melancarkan serangan pesawat tak berawak yang menargetkan lokasi jet tempur canggih Amerika Serikat di pangkalan udara Al-Azraq di Yordania. Pihak berwenang di Yordania belum memberikan komentar resmi terkait serangan apapun yang menargetkan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di wilayah mereka. Pemirsa, Iran meluncurkan rudal ke Dubai, Uni Emirat Arab. Serangan besar-besaran Iran menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat di Uni Emirat Arab. Iran kembali melancarkan serangan besar ke Uni Emirat Arab. Puluhan rudal balistik dan drone ditembakkan menuju Dubai. Iran menggunakan drone umpan yang dirancang untuk membingungkan sistem pertahanan udara Uni Emirat Arab. Taktik ini digunakan Iran untuk menguras stok rudal pertahanan Uni Emirat Arab. Serangan ini menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat di Uni Emirat Arab. Iran juga menargetkan fasilitas industri strategis yang dianggap berafiliasi dengan militer Amerika Serikat, termasuk industri aluminium di Uni Emirat Arab dan sistem radar peringatan dini.
Serangan terbaru ini menambah ketegangan di kawasan Teluk dengan risiko besar terhadap keamanan energi dan aktivitas ekonomi regional. Kelompok Hizbullah di Lebanon merilis rekaman serangan drone yang menargetkan kendaraan lapis baja Israel. Akibat serangan tersebut, 1 tentara Israel tewas dan 4 lainnya terluka. Kelompok Hizbullah di Lebanon terus melancarkan serangan kepada tentara Israel. Hizbullah merilis rekaman serangan drone yang menargetkan kendaraan lapis baja Israel. Drone Hizbullah melaju langsung ke arah target dan meledakkan tank Merkava Israel. Akibat serangan ini, 1 tentara Israel tewas dan 4 lainnya luka-luka. Hizbullah mengklaim telah melakukan 60 operasi militer meliputi penyergapan dan serangan langsung. Targetnya adalah pasukan dan situs militer Israel yang dilakukan dengan berbagai jenis senjata, mulai dari rudal hingga drone tempur. Hizbullah mengklaim telah menghancurkan 20 tank Merkava Israel dan telah menggagalkan gerak maju Israel ke selatan Lebanon. Rudal juga diluncurkan ke arah pesawat militer Israel. Hizbullah menyatakan aksi ini untuk membela wilayah Lebanon, terutama dari invasi darat Israel di bagian selatan. Pemirsa, sebuah taman kanak-kanak di pesisir Naharia, Israel Utara terkena roket yang diduga ditembakkan Hizbullah dari Lebanon. Pemirsa, polisi beroperasi di area luar bangunan taman kanak-kanak sekaligus tempat penitipan anak di Naharia, Israel Utara. Tidak ada korban luka dalam peristiwa tersebut. Israel menyebut ada 2 lokasi tambahan yang terkena serangan Hizbullah di Israel, yakni rumah warga dan juga lokasi perkantoran. Pemirsa, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth dilaporkan memecat Kepala Staf Angkatan Darat AS, Randy George. Selain itu, 4 jenderal lainnya juga dipecat di tengah konflik di Timur Tengah. Di tengah konflik AS, Israel dan Iran, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth dilaporkan memecat Kepala Staf Angkatan Darat AS, Jenderal Randy George. Keputusan ini merupakan upaya Hegseth membentuk ulang struktur kepemimpinan militer. Hal tersebut dikonfirmasi oleh juru bicara Pentagon, Sean Parnell, melalui akun resmi media sosial X yang juga di-repost oleh akun resmi Menteri Pertahanan AS. Parnell menyebut George akan pensiun dari jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat ke-41. Diketahui George menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat sejak September 2023. Selain itu, 2 jenderal lainnya juga dipecat, yakni Kepala Pendeta Angkatan Darat Mayor Jenderal William Green Jr., Pemimpin Komando Transformasi dan Pelatihan Angkatan Darat Jenderal David Hone, kemudian Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal James Minkus, dan Kepala Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat Letjen Jeffrey Cruz. Pemirsa, langit Teheran kembali menghitam oleh asap akibat serangan udara yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel. Kolom asap tebal terlihat membumbung di langit utara dan barat Teheran setelah serangkaian serangan udara dilaporkan menghantam ibu kota Iran. Media pemerintah Iran menyebut serangan tersebut menargetkan area sekitar Bandara Mehrabad, Universitas Syahid Beheshti, serta kawasan Felenjak dan juga Teilu. Namun hingga kini pemirsa belum ada konfirmasi resmi dari Amerika Serikat maupun Israel terkait keterlibatan mereka. Situasi ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan kawasan menyusul operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran sejak akhir Februari lalu yang diklaim bertujuan membatasi program nuklir dan rudal Teheran. Pemirsa, serangan udara Amerika Serikat menghantam sebuah kampus di Teheran, Iran.
الرحمن الرحیم همینطور که مشاهده می‌کنید در دانشگاه شهید بهشتی هستیم و این ساختمان متعلق به پژوهشگری Inilah kondisi لیزر و Universitas پلاسمای Syahid دانشگاه Beshiti شهید yang بهشتی hancur هست. usai یک diserang roket ساختمان dari کاملا pasukan Amerika علمی و Serikat جزء pada Jumat sore. اماکن علمی و Gedung yang rusak پژوهشی adalah Institut دانشگاه Penelitian شهید Laser بهشتی dan Plasma هست که serta sebuah متأسفانه asrama مورد حمله mahasiswi yang رژیم berlokasi di صهیونیستی Teheran قرار Utara. گرفته و به Kejahatan perang مراکز ini terjadi علمی saat و agresi militer اماکن Israel آموزشی و Amerika Serikat ke پژوهشی Iran مولای memasuki رحمان hari الرحیم همینطور که ke-35. مشاهده می‌کنید Pihak universitas در mengutuk دانشگاه insiden شهید ini بهشتی dan هستیم و این menyatakan hal ساختمان ini merupakan متعلق به serangan langsung terhadap پژوهشکده pengetahuan لیزر dan و penelitian. پلاسمای دانشگاه شهید بهشتی هست یک ساختمان کاملا علمی و جزء Amerika Serikat menyerang salah satu jembatan terpenting di Iran. Serangan menewaskan 8 orang dan melukai 95 orang lainnya. Serangan udara Amerika Serikat meruntuhkan jembatan B1 di kota Karaj, Kamis siang. Jembatan ini adalah jalur penghubung penting menuju Teheran. Jembatan memiliki panjang sekitar 1.050 meter dengan pilar setinggi 136 meter dan salah satu jembatan tertinggi di Timur Tengah. Media pemerintah Iran menyebutkan jembatan ini dihantam rudal 2 kali dalam selang waktu sekitar 1 jam. The Guardian menyebut 8 orang meninggal dunia dan 95 lainnya terluka. Sejumlah kendaraan hangus akibat serangan Israel di Beirut, Lebanon. Akibat serangan tersebut, 5 orang dilaporkan tewas dan 21 lainnya terluka. Rekaman yang diambil pada Selasa malam menunjukkan sejumlah mobil yang hangus terbakar masih berkobar di daerah Al-Janah, Beirut, Lebanon. Sementara petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api setelah dilaporkan terjadi serangan udara. Menurut media Lebanon, pasukan Israel menargetkan konvoi kendaraan di daerah Al-Janah di sisi utara pasar Al-Rausha. Akibat serangan tersebut, 5 orang tewas dan 21 lainnya luka-luka. Pemirsa, tentara Israel melepaskan tembakan dan menyerbu sebuah bangunan di Lebanon Selatan. Serangan IDF tersebut diduga menargetkan kelompok Hizbullah. Sebuah rekaman menunjukkan tentara Israel melepaskan tembakan dan menyerbu sebuah bangunan di Lebanon Selatan. IDF diduga melanjutkan serangannya terhadap Hizbullah dari udara, laut, dan darat. Rekaman udara juga menunjukkan ledakan dan kepulan asap tebal setelah serangan terhadap target yang militer gambarkan sebagai target Hizbullah. Tanggal dan lokasi pasti dari video tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Pemirsa, Menteri Informasi Lebanon Paul Morkos mengatakan bahwa serangan Israel telah menimbulkan dampak pada sistem perawatan kesehatan Lebanon dengan merinci puluhan serangan terhadap fasilitas dan personel medis sejak awal perang. صحة تحديدا إلى أرقام يعني مفجعة وهي 95 اعتداء مباشر على الطواقم الصحية والإسعافية والطبية، بحيث أنه عدد المستشفيات اللي تعرضت للاعتداءات صبح عددها 10، عدد المستشفيات المقفلة قسرا 5، عدد المراكز الإسعافية اللي تعرضت لاعتداء 20، عدد الإسعافات والآليات المتضررة يعني سيارات إسعاف وإطفاء 67، عدد شهداء القطاع الصحي وحده 53 شهيد، عدد جرحى القطاع الصحي وحده 137 جريح، إضافة إلى دراسة قدمها إلى مجلس الوزراء، إضافة إلى العرض يلي تقدم فيه وزير الإعلام ويلي عاد وأكد فيه وذكر بقرار مجلس الوزراء الصادر ب 9 تشرين الأول 2025 لجهة درس الخيارات القانونية اللازمة بموضوع. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa, 3 jenazah TNI yang gugur saat bertugas ke Lebanon dipulangkan ke Indonesia.
Upacara peringatan digelar untuk menghormati gugurnya 3 pasukan perdamaian asal Indonesia. Major Zulmi Adia, First Sergeant Nur Ikhwan, Private First Class Farizal Ramadan. Upacara kehormatan digelar di Bandara Internasional Rafiq Hariri, Beirut, Lebanon. Upacara dihadiri oleh Kepala Misi dan Komandan Pasukan UNIFIL, Mayor Jenderal Diodato Abagnara, dan Wakil Koordinator Khusus PBB untuk Lebanon, Imran Riza. Ketiga prajurit yang gugur adalah Sersan 1 Muhammad Nur Ikhwan, Kopral Farizal Ramadan, dan Kapten Zulmi Aditya Iskandar. Ketiganya dianugerahi medali PBB dan LAF atas pengabdian mereka yang berdedikasi bagi misi UNIFIL di Lebanon Selatan. This is the hardest moment. We have not only lost peacekeepers, we have lost brothers. They will remain part of this mission, part of all of us. Their sacrifice reminds us of the reality of peacekeeping. UNIFIL is a mission of hope, but also a mission of risk. And it is carried forward by people like them, brave, committed, and selfless. Ketiga jenazah dipulangkan ke Indonesia dan diperkirakan tiba pada hari Sabtu sore. Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki sejarah panjang keterlibatan dalam misi perdamaian bersama UNIFIL. UNIFIL bertugas menjaga Lebanon dari aksi agresi Israel. Pasukan Indonesia selalu menjadi yang terbesar dalam pasukan perdamaian UNIFIL. UNIFIL berada di bawah mandat PBB untuk menjaga Lebanon dari agresi militer Israel. Pasukan ini didirikan oleh PBB pada 19 Maret 1978. Misi UNIFIL adalah membantu pemerintah Lebanon untuk mengembalikan otoritasnya. UNIFIL bersama tentara Lebanon bertugas mengamankan wilayah dari serangan Israel. Indonesia sendiri baru bergabung di UNIFIL pada 2006. Pasukan pertama yang bergabung bernama Kontingen Garuda atau KONGA. Operasi penjaga perdamaian PBB di selatan Lebanon ini terdiri hampir 10.000 personel. Mereka berasal dari 49 negara. Pada Maret 2023, menurut laman PBB, Indonesia mengerahkan 1.090 prajurit ke selatan Lebanon. Pemirsa, pemulihan infrastruktur pasca banjir bandang di 16 kabupaten kota di Sumatera Barat terus dikebut dengan dukungan anggaran rehabilitasi mencapai 28 triliun rupiah. Proses rehabilitasi dan konstruksi hingga kini terus dilakukan pemerintah, terutama pada fasilitas umum dan permukiman warga yang porak-poranda akibat banjir penghujung 2025 lalu. Selain dukungan APBN, organisasi profesi peradi turut menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai 6,7 miliar rupiah, diantaranya untuk perbaikan jembatan dan fasilitas pendidikan di Kabupaten Solok serta Kota Padang. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan mengatakan, meski tidak berstatus bencana nasional, namun komitmen penanganan oleh Presiden Prabowo Subianto saat ini sudah melebihi standar penanganan bencana nasional. Meskipun tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, tapi penanganan dari pemerintah terhadap bencana itu melebihi bencana nasional. Effort yang digunakan itu melebihi data itu. Jadi tadi kita bincang-bincang dengan Pak Bupati. Pak Bupati bilang, wah pemerintah sebenarnya sudah begitu hebat. Karena dia Pak Bupati, dia tahu kan. Pak Bupati kan tahu apa yang dia terimanya, yang dialaminya. Ledakan dahsyat mengguncang Pakistan, sebuah bom mobil menghantam kantor polisi, menewaskan 5 warga dan melukai puluhan lainnya. Sedikitnya 5 orang dilaporkan tewas, sementara puluhan lainnya terluka setelah sebuah bom mobil meledak di depan kantor polisi Domel, distrik Banu, Pakistan. Bangunan kantor polisi hancur, dipenuhi puing-puing, sementara tim penyelamat berupaya mengevakuasi korban dari reruntuhan. Para korban langsung dilarikan ke rumah sakit Banu. Juru bicara rumah sakit Mohamed Numan mengungkapkan sebanyak 26 orang telah dibawa ke fasilitas medis.
dengan 19 diantaranya dirawat intensif di ruang gawat darurat. कल रात ये जो बन्नू की तहसील डुमेल में वाक़या पेश आया था, इसमें हमें खलीफा गुल नवाज अस्पताल में कुल 24 अफराद को जो है लाया गया, जिसमें से 5 डेड बॉडीज़ थी जो कि हमें डेड रिसीव्ड हुई थी खलीफा गुल नवाज अस्पताल में, और बाकी 19 अफराद जो है वो ज़ख्मी हालत में हमें मौसूल हुए थे, जिनको शोबा इमरजेंसी में तमाम तरतीबी सहूलियात जो है वो बर वक्त. Hingga kini, belum ada kelompok yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan mematikan tersebut. Serangan ini kembali menambah daftar panjang kekerasan di Pakistan, sekaligus memicu kekhawatiran akan meningkatnya ancaman keamanan di kawasan tersebut. תראה מה קורה פה. אנחנו יכולים להיכנס? יש אזעקה, מרחב מוגן? סליחה, אפשר להיכנס? Pemirsa, pasukan penjaga perdamaian PBB UNIFIL kembali menjadi korban serangan di Lebanon. 3 prajurit UNIFIL di Lebanon dilaporkan terluka usai terjadi sebuah ledakan pada Jumat siang. Juru bicara UNIFIL, Candice Ardinell, mengatakan dari 3 pasukan penjaga perdamaian, 2 diantaranya menderita luka serius. Ketiga korban telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Ardinell menyatakan belum mengetahui asal ledakan tersebut. Menurut PBB, 97 anggotanya telah gugur sejak UNIFIL dibentuk untuk memantau penarikan pasukan Israel yang menginvasi Lebanon pada tahun 1978. Iran kembali melakukan serangan dengan menggunakan rudal balistik dan drone. Serangan tersebut masuk dalam gelombang ke-92 operasi True Promise 4. Garda Revolusi Iran melakukan serangan gabungan kilat menggunakan rudal balistik dan drone terhadap sistem radar Amerika Serikat serta angkatan lain di seluruh kawasan Palestina. Serangan ini masuk dalam gelombang ke-92 operasi True Promise 4. Dalam pernyataannya, IRGC mengklaim kapal amfibi Amerika Serikat di pelabuhan Al-Shuwaih terkena rudal balistik. Selain itu, Iran sebut radar peringatan dini jarak jauh Amerika Serikat dihancurkan oleh serangan drone. Tak hanya itu, rudal balistik Iran diklaim hantam pangkalan udara Ramat David Israel di dekat Haifa, markas skuadron F-16. Dalam gelombang ke-92 True Promise 4 ini, sementara rudal multi hulu ledak Khor Ramsar 4 menghantam lebih dari 50 sasaran di Tel Aviv. Iran mengklaim serangan ke-92 berhasil menembak jatuh jet tempur Amerika Serikat, salah satunya F-35. Namun klaim Iran tersebut dibantah Komando Pusat AS CENTCOM. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC merilis rekaman jatuhnya sebuah jet tempur di dekat Pulau Qasem setelah sistem pertahanan udara Iran mencegatnya. Jet tempur dihantam oleh sistem pertahanan udara canggih Angkatan Laut. Pesawat tersebut jatuh di antara Pulau Hengam dan Pulau Qasem sebelum tenggelam. Pasukan Iran juga klaim menembak jatuh 2 jet tempur canggih AS lainnya, termasuk 1 unit jet tempur F-35, meskipun Presiden AS Donald Trump mengklaim telah menghancurkan sistem pertahanan udara Iran.
Penembakan pesawat jet tempur F-35 Amerika Serikat ini juga dibantah Komando Pusat AS CENTCOM. Sebelumnya, Garda Revolusi Iran mengklaim berhasil menembakkan jet F-35 hingga rusak parah. Namun hal itu dibantah CENTCOM. Pusat Komando Amerika Serikat sebut jet tempur F-35 dilaporkan terpaksa mendarat karena keadaan darurat. Badan pesawat dan pilot pun mendarat dengan selamat. Pemirsa, Amerika tengah berusaha mencari pilot tempur mereka yang ditembak jatuh Iran. Nampak helikopter Black Hawk dan pesawat Hercules C-130 milik Amerika Serikat tengah melakukan operasi pencarian. Selama 1 jam, kedua pesawat tersebut terbang di langit Iran mencari pilot tempur Amerika yang diklaim Iran ditembak jatuh oleh Angkatan Bersenjata Iran. Meski telah mencari selama 1 jam, operasi pencarian yang diduga pilot pesawat F-15 tersebut belum membuahkan hasil. Pemerintah Iran meminta warganya untuk memburu pilot Amerika Serikat yang pesawatnya berhasil ditembak jatuh di Iran Selatan. Warga dijanjikan hadiah berharga jika berhasil menemukan pilot dalam keadaan hidup. Warga Iran beramai-ramai memburu pilot jet tempur Amerika Serikat yang berhasil ditembak jatuh pada Jumat siang. Pemerintah Iran menawarkan hadiah berharga kepada siapapun yang menangkap pilot Amerika Serikat hidup-hidup dan menyerahkannya kepada polisi. Sumber anonim yang dikutip media AS melaporkan bahwa salah satu dari 2 awak pesawat telah diselamatkan oleh pasukan khusus AS. Namun pencarian masih terus dilakukan untuk awak pesawat yang kedua. Sebelumnya, pemerintah Iran melaporkan telah menembak jatuh jet tempur F-15E Amerika Serikat di Iran Selatan. Jika dikonfirmasi militer AS, ini akan menjadi pertama kalinya Iran berhasil menembak jatuh jet tempur Amerika Serikat. Hingga saat ini, pemerintah Amerika Serikat belum memberikan komentarnya atas peristiwa ini. Pemirsa, rudal-rudal milik Iran berhasil menembus pertahanan Iron Dome milik Israel. Kali ini, rudal Iran jatuh di kota Petah Tikva. Inilah detik-detik saat rudal Iran menembus Iron Dome dan juga jatuh di kota Petah Tikva. Menurut media Israel, rudal ini berhulu ledak 400 kg dan mendarat di area terbuka. Serangan ini menyebabkan kerusakan material. Selain kota Petah Tikva, Iran juga menyerang pangkalan udara Israel di Tel Nov, Valmahim, dan juga Ben Gurion. Tidak hanya itu, pemirsa, dalam operasi militer True Promise War, Iran juga menyasar pangkalan militer Israel di Tel Aviv, Haifa, Eilat, Negev, dan juga Beersheba. Pesawat tempur canggih milik Amerika Serikat F-15 gagal menghentikan serangan drone milik Iran. Inilah detik-detik saat pesawat tempur Amerika Serikat F-15 gagal mengejar drone milik Iran di atas langit Irak. Pesawat senilai $1 juta ini gagal mencegat drone Shahed 136 Iran yang harganya hanya $20.000. Video ini dilaporkan berasal dari serangan Iran terhadap sebuah perusahaan oli mesin Inggris di Erbil, Irak. Serangan ini menyebabkan kebakaran besar. Kerusakan parah terjadi di lokasi jatuhnya rudal Iran di kawasan Petah Tikva, Tel Aviv. Hantaman rudal meninggalkan kawah besar sedalam 10 meter. Tak hanya itu, puing-puing akibat hantaman rudal juga terlihat di sekitar kawah. Petugas terlihat mengamankan lokasi sambil melakukan olah TKP. Belum diketahui kerugian maupun jumlah korban akibat serangan ini.
Sementara itu pemirsa, warga di Hot Hasharon panik saat sirine penanda serangan Iran terus berbunyi. Mereka langsung menghampiri rumah milik Menteri Pendidikan Israel untuk meminta perlindungan, namun tidak ada yang menolong mereka. אנחנו יכולים להיכנס? יש אזעקה, מרחב מוגן? סליחה, אפשר להיכנס? יש התקפה של טילים מאיראן. סליחה. יש אזעקה, אפשר להיכנס לממ"ד? כבוד השר, יש כאן מורה. אני מורה בישראל. Warga di Hot Hasharon mencoba menyelamatkan diri ke shelter yang berada di dalam rumah Menteri Pendidikan Israel. Mereka terus memaksa untuk masuk, namun pintu tak juga dibuka. Warga pun terus berkumpul dan berteriak meminta perlindungan. Namun pintu tetap tertutup. Warga pun harus mencari tempat perlindungan mereka sendiri. Warga Hot Hasharon marah dan merasa pemerintah Israel menelantarkan mereka. Padahal Iran dan Hizbullah terus melancarkan serangannya ke pusat kota Israel. Sebuah apartemen di Kiryat Ata, Israel mengalami kerusakan parah setelah sebuah rudal menghantam area perumahan pada Jumat pagi. Rekaman video menunjukkan sebuah apartemen yang rusak dengan dinding yang hancur dan puing-puing berserakan. Serangan ini diduga sebagai rudal balistik Iran. Seorang pria berusia 79 tahun terluka akibat terkena reruntuhan. Sementara sejumlah korban lainnya dirawat di rumah sakit. Iran kembali melakukan serangan ke Haifa, Israel. Serangan tersebut memicu kebakaran sejumlah kendaraan di area permukiman. Pemirsa, api membakar beberapa kendaraan di wilayah Haifa usai serangan menghantam area tersebut. Nampak kobaran api disertai asap hitam tebal membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Sejumlah kendaraan nampak hangus terbakar, sementara pecahan material berserakan di sekitar area parkir. Belum ada laporan resmi terkait korban jiwa, namun otoritas setempat dilaporkan telah mengerahkan tim darurat untuk mengamankan lokasi dan juga mencegah api meluas. Militer Iran merilis rekaman yang diduga menunjukkan peluncuran drone yang diklaim menuju pangkalan udara Al-Azraq di Yordania. Rekaman yang dirilis pada hari Kamis menunjukkan drone diluncurkan oleh militer Iran. Tanggal dan lokasi rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Pasukan Iran mengatakan bahwa mereka telah melancarkan serangan pesawat tak berawak yang menargetkan lokasi jet tempur canggih Amerika Serikat di pangkalan udara Al-Azraq di Yordania. Pihak berwenang di Yordania belum memberikan komentar resmi terkait serangan apapun yang menargetkan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di wilayah mereka. Ya, pemirsa, Iran meluncurkan rudal ke Dubai, Uni Emirat Arab. Serangan besar-besaran Iran menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat di Uni Emirat Arab. Iran kembali melancarkan serangan besar ke Uni Emirat Arab. Puluhan rudal balistik dan drone ditembakkan menuju Dubai. Iran menggunakan drone umpan yang dirancang untuk membingungkan sistem pertahanan udara Uni Emirat Arab. Taktik ini digunakan Iran untuk menguras stok rudal pertahanan Uni Emirat Arab. Serangan ini menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat di Uni Emirat Arab. Iran juga menargetkan fasilitas industri strategis yang dianggap berafiliasi dengan militer Amerika Serikat, termasuk industri aluminium di Uni Emirat Arab dan sistem radar peringatan dini. Serangan terbaru ini menambah ketegangan di kawasan Teluk dengan risiko besar terhadap keamanan energi dan aktivitas ekonomi regional.
Kelompok Hizbullah di Lebanon merilis rekaman serangan drone yang menargetkan kendaraan lapis baja Israel. Akibat serangan tersebut, 1 tentara Israel tewas dan 4 lainnya terluka. Kelompok Hizbullah di Lebanon terus melancarkan serangan kepada tentara Israel. Hizbullah merilis rekaman serangan drone yang menargetkan kendaraan lapis baja Israel. Drone Hizbullah melaju langsung ke arah target dan meledakkan tank Merkava Israel. Akibat serangan ini, 1 tentara Israel tewas dan 4 lainnya luka-luka. Hizbullah mengklaim telah melakukan 60 operasi militer meliputi penyergapan dan serangan langsung. Targetnya adalah pasukan dan situs militer Israel yang dilakukan dengan berbagai jenis senjata, mulai dari rudal hingga drone tempur. Hizbullah mengklaim telah menghancurkan 20 tank Merkava Israel dan telah menggagalkan gerak maju Israel ke selatan Lebanon. Rudal juga diluncurkan ke arah pesawat militer Israel. Hizbullah menyatakan aksi ini untuk membela wilayah Lebanon, terutama dari invasi darat Israel di bagian selatan. Pemirsa, langit Teheran kembali menghitam oleh asap akibat serangan udara yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel. Kolom asap tebal terlihat membumbung di langit utara dan barat Teheran setelah serangkaian serangan udara dilaporkan menghantam ibu kota Iran. Media pemerintah Iran menyebut serangan tersebut menargetkan area sekitar Bandara Mehrabad, Universitas Shahid Beheshti, serta kawasan Velejak dan juga Teilu. رحیم همینطور که مشاهده می‌کنید در دانشگاه شهید Serangan بهشتی udara هستیم و Amerika این Serikat ساختمان menghantam sebuah kampus متعلق di به Teheran, Iran. پژوهشکده لیزر و پلاسمای Inilah kondisi Universitas Shahid Beheshti yang hancur usai diserang roket dari pasukan Amerika Serikat Jumat sore. Gedung yang rusak adalah Institut Penelitian Laser dan Plasma serta sebuah asrama mahasiswa. حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفته و به مراکز علمی و اماکن آموزشی و